Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Manajemen Supervisi dan Pendidikan dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Rima Buana PMPD. Saya akan mempresentasikan pertama kali dengan judul Perkembangan Supervisi Pendidikan. Menelusuri sejarah supervisi pendidikan atau pembelajaran, walaupun serba singkat, sebenarnya tidak mudah. Hal demikian dirasakan, terutama karena catatan-catatan mengenai supervisi pendidikan tidak selalu ada dan dilakukan, meskipun sesungguhnya supervisi pendidikan itu telah ada sejak adanya pendidikan. Padahal adanya pendidikan itu sudah ada sejak adanya manusia, biarpun dalam tataran dan tingkatan yang sederhana saja. Pengertian supervisi pendidikan. Secara terminologi umum, istilahnya supervisi berarti mengamati, mengawasi, atau membimbing dan menstimulir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud mengadakan perbaikan. Konsep supervisi didasarkan atas keyakinan bahwa perbaikan merupakan suatu usaha yang kooperatif dari semua orang yang berpartisipasi dan supervisor sebagai pemimpin yang juga bertindak sebagai simulator, pembimbing, dan konsultan bagi para bawahannya dalam rangka upaya perbaikan mutu pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan suatu usaha mengkoordinasi dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di sekolah baik secara individu maupun kelompok. Hakikatnya, segenap bantuan yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pengajaran. A. Perkembangan supervisi abad ke-18 dan 19. Supervisi pada abad ke-18 dilakukan oleh panitia kantor atau panitia sekolah atau anggota-anggota badan pendidikan. Mereka ini diangkat karena kemahiran-kemahiran akan metode-metode mengajar. Tugas mereka adalah untuk mengetahui sampai di mana kepandaian guru-guru untuk mengajar, bukan memperbaiki keliruan-keliruan yang ada dibuat oleh para guru. Namun, para supervisor ini hanya merupakan alat pencatat saja bagi kepentingan atasannya. Mereka hanya menulis apakah guru-guru itu sudah bekerja dengan benar atau masih salah. Setiap sekolah sudah mempunyai aturan-aturan dan standar yang harus dilakukan. Tugas supervisor adalah mengontrol sekolah apakah sekolah itu sudah melaksanakan aturan dan standar itu atau belum. Kontrol pendidikan seperti ini dirasakan di Indonesia di abad itu. Para guru umumnya merasa takut bila didatangi supervisor yang lebih dikenal sebagai konektor. Mereka yang sebagian besar terdiri dari penjajah bangsa Belanda secara penampilan sudah menakutkan. Kontrol seperti ini dapat membuat sekolah berdisiplin tinggi. Tetapi, kreativitas guru-guru atau sekolah cenderung mati. Yang melakukan supervisi ini di Amerika Serikat ialah kebanyakan terdiri dari para pendeta, pengawas sekolah, para wali siswa, orang-orang pilihan, warga negara tertentu, dan anggota panitia. Tugas mereka melakukan inspeksi ke sekolah-sekolah dengan perhatian warga negara tertentu dan aktivitas pengajaran yaitu menulis, membaca, dan menghitung. Sebagai pencipta pendidik, bukan ahli mendidik, mereka diragukan apakah dapat memperbaiki pengajaran atau tidak. B. Perkembangan supervisi abad ke-19. Pada abad ke-19, kedudukan pengawasan sekolah sudah meningkat. Mereka secara resmi dikatakan supervisor sekolah. Mereka pada umumnya adalah para pegawai kantor, pengawas, pendidik yang di Indonesia dapat disamakan dengan kantor perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Hal ini disebabkan karena mereka kini sudah berkembang menjadi orang-orang profesional. Dengan demikian, supervisi pada abad ke-19 sudah bersifat profesional. Tugas para supervisor pada abad ini tidak lagi hanya mengontrol dan mencatat kesalahan guru,
tidak lagi bersifat otokrasi, melainkan berangsur-angsur memperhatikan individualis guru sehingga kewajiban supervisor semakin meluas. Tugas mereka adalah memperbaiki proses pendidikan, menunjukkan kepada guru bagaimana mengajar dengan baik, membimbing guru serta memberikan kesempatan mengeluarkan pendapat dan berdiskusi. Guru-guru yang memiliki kemampuan kurang dan guru-guru yang baru selesai studi dibantu lewat penataan. Dalam hal ini, supervisor bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan menatar dilakukan oleh guru-guru yang lebih ahli. Supervisi pada abad ke-19 sudah dipandang penting bagi kemajuan pengajaran. Oleh sebab itu, supervisor lebih di atas tingkatnya dari kepala sekolah. Kedudukan supervisor lebih ditunjukkan karena kewajiban dipandang lebih utama daripada kewajiban kepala sekolah, yaitu memperbaiki, mempertahankan, dan mengawasi proses pendidikan. Namun demikian, keduanya baik supervisor ataupun kepala sekolah melaksanakan fungsi supervisi, tetapi supervisi dari kepala sekolah tidak begitu lancar, disebabkan oleh tugas-tugas ketatausahaan sekolah teknik. Teknik supervisi juga mulai dikembangkan dan ditingkatkan, termasuk teknik pembinaan guru yang bersifat manusiawi. Karena itu, pada akhir abad ini, supervisi dipandang sebagai fungsi demokrasi. Perkembangan supervisi pada masa sekarang. Supervisi pada masa sekarang sering disebut dengan supervisi modern. Supervisi ini memiliki ciri-ciri dinamis dan demokratis yang mereplikasikan vitalitas pemahaman dan kepemimpinan yang berbobot. Lebih jauh lagi, karakteristik supervisi modern dikatakan sebagai berikut. Karakteristik yang pertama, menciptakan dan mempertahankan antar hubungan yang memuaskan di antara semua anggota staf. Kondisi seperti ini merupakan dasar yang paling utama dalam melaksanakan supervisi, sebab supervisi merupakan suatu proses yang masyarakat aktivitas-aktivitas individu didasari oleh perkenalan dan hubungan yang akrab. Karakteristik yang kedua ialah demokratis. Istilah demokratis dikatakan mencerminkan dinamika, dapat mengerti dan memahami sensitif dan memegang peranan kepemimpinan. Karakteristik supervisi modern yang ketiga adalah konversi. Suatu yang supervisi berlangsung dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah tingkat atas yang mencakup beberapa sekolah untuk wilayah tertentu. Perkembangan supervisi pada masa yang akan datang. Ada beberapa ramalan tentang bagaimana kemungkinan supervisi pada masa yang akan datang, yang bisa dikemukakan dua macam. Yang satu, meninjau supervisi dari sudut profesional guru, sedang lain meninjau dari sudut politik negara, atau yang satu melihat kecenderungan supervisi terpusat pada perkembangan profesi pendidik, yang lain melihat kecenderungan itu bertitik pusat pada politik negara. Kecenderungan-kecenderungan supervisi yang baru dan mungkin yang terus berkembang di masa akan datang dalam pembina para guru disebabkan oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu pesat. Perkembangan seperti ini akan membuat dunia beserta masyarakat akan berubah dengan cepat pula. Untuk mencapai maksud di atas, membutuhkan tipe supervisi yang baru. Supervisi tersebut lebih memuaskan daripada perkembangan profesi dan bakat guru, serta memanfaatkannya untuk kepentingan kemajuan pendidikan daripada memberi konsultasi langsung kepada guru-guru. Membina guru agar mereka memimpin diri sendiri, sumber-sumber pendidikan yang baru kepada guru-guru dalam usaha penyiapan para siswa menghadapi kehidupan yang semakin keras. Kecenderungan sekolah pada masa yang akan datang lebih banyak dikontrol oleh negara. Negara memandang pendidikan merupakan suatu alat yang vital untuk menegakkan serta memajukan nusa dan bangsa. Ini memang penting bila dihubungkan dengan situasi dunia yang penuh dengan usaha merebut pengaruh era globalisasi. Pemerintah memandang perlu untuk mengawasi usaha-usaha sekolah agar anggota masyarakat yang diproduksi mampu mempertahankan kedaulatan negara.
berdiri sendiri, tidak banyak oleh pengaruh negara lain. Bila demikian halnya, maka supervisi akan berada di antara sebagian alat negara dan sebagai profesional. Karena itu disarankan peranan supervisi sebagai berikut. 1. Sebagai perantara dalam menyampaikan minat para siswa, orang tua, dan program sekolah kepada pemerintah dan badan-badan lain. Yang kedua, memonitor penggunaan dan hasil-hasil sumber belajar. Yang ketiga, merencanakan program untuk populasi pendidikan yang baru. Yang keempat, mengembangkan program yang baru untuk jabatan baru yang mungkin muncul. Yang kelima, mengombinasikan program yang diajukan pemerintah. Yang keenam, memilih inovasi yang konsisten dengan masa yang akan datang. Ramalan yang sifatnya menjangkau terlalu jauh kepada masa yang akan datang seringkali tidak tepat. Pengajaran dengan mesin yang diramalkan pada tahun 1960-an akan menguasai dunia pendidikan. Ternyata hal itu tidak terjadi sampai sekarang. Oleh sebab itu, membuat ramalan dalam bidang supervisi pendidikan khususnya di Indo tidak perlu menjangkau terlalu ke depan. Cukup setiap awal pelita pembangunan 5 tahun merumuskan model supervisinya yang baru atau diperbarui berdasarkan pengamanan yang lampau dan antisipasi satu pelita. Menurut Harahap 1983, guna supervisi pendidikan yaitu 1. Dapat menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. 2. Dapat menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. 3. Dapat memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau diprioritaskan. Yang keempat, dapat mengetahui petugas-petugas seperti guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga yang perlu ditata. Yang kelima, dapat mengetahui petugas yang perlu diganti. Yang keenam, dapat mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan pelajaran. Yang ketujuh, dapat mengetahui kelemahan kurikulum. Yang kedelapan, dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, dapat mempertahankan sesuatu yang sudah baik. Jadi, kesimpulannya adalah perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau iptek mengharuskan orang untuk terus belajar, lebih-lebih guru yang mengajar. Sedikit saja lengah, itu bisa mengakibatkan ketinggalan perkembangan, termasuk siswa yang diajarnya. Oleh karena itu, kemampuan mengajar guru harus senantiasa ditingkatkan melalui supervisi pembelajaran. Mungkin hanya itu presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.